10 kerugian meninggalkan salat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kus Tutor. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sobat Kus Tutor ya. Kali ini saya akan membahas tentang 10 kerugian jika tak mau sholat ya. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat karena ini merupakan ibadah yang fardu ya. Fardu bahkan untuk setiap orang yang beragama Islam wajib melakukan sholat. Sholat ini juga merupakan rukun Islam nomor 2 ya, karena yang pertama yaitu ya kita ibaratkan seperti ini ya. Kita ibaratkan seperti ini. Ibaratkan seperti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Ini syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan naik haji ya. Dan naik haji bagi yang mampu. Oke. Langsung saja ya, karena di sini yang akan saya bahas tentang 10 kerugian jika tak mau sholat ya. Maka saya sebutkan bahwa yang pertama yaitu keberkahan umur kita menjadi dicabut ya. Dicabut. Berkah itu apa sih? Berkah itu yaitu al-barakatuh ya khairu yazid ya. Al-barakatuh ya khairu yazid. Yaitu kebaikan yang bertambah-tambah ya. Kalau umur saja tidak berkah, bagaimana kebaikan kita tidak bertambah ya. Maka dari itu kita harus rajin melaksanakan sholat. Jangan sampai tidak mau sholat ya. Apalagi kalau kita beragama Islam, karena itu merupakan kewajiban untuk yang beragama Islam ya. Wajib. Karena kalau tidak sholat nih, rugi yang pertama yaitu rugi umurnya tidak berkah. Tidak berkah. Karena kita di dunia ini untuk apa sih kalau tidak melaksanakan ibadah, bahkan ibadah yang dipardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Contohnya kita berumur 21 tahun. Maka untuk apa umur 21 tahun ini? Bahkan ada lagunya ya. Lagunya pasti teman-teman pada tahu kan? 3. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Tuh apa gunanya kalau kita nggak sembahyang ya? Gak ada guna lah kalau menurut Bang Mael ya, Maeli. Gak ada guna ya kau, gak ada otak ya. Nah seperti itu. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan keislaman kita dengan ya sedikit demi sedikit kita rajinkan sholat. Minimal ya sholat yang fardu yang 5 waktu jangan sampai tertinggal ya, karena itu merupakan sesuatu inti dalam kehidupannya, suatu inti dalam pengabdian sholat. Oke. Kemudian yang kedua yaitu saya tidak akan panjang lebar ya, karena waktunya yang sedikit, saya akan percepat saja ya. Yang kedua yaitu kegelapan nampak di wajah. Bayangkan bila Anda tampan atau bila Anda cantik ya. Cantik, tampan tapi gelap ya. Gimana itu ya? Maksudnya bukan gelap dari warna kulit. Jadi seseorang muslim yang taat, yang selalu beribadah, selalu menunaikan sholat, Allah memberikan seperti pancaran cahaya. Karena ya setiap sholat kita kan pasti sering wudu ya, sering wudu, dan di sana dikatakan kan dalam setiap tetesan wudu itu ada beribu-ribu malaikat ya, beribu-ribu malaikat. Bagaimana tidak bercahaya sedangkan malaikat itu
terbuat dari cahaya ya, seperti itu. Sehingga marilah saya terus akan mengajak agar kita selalu menjalankan ibadah sholat ini ya. Oke, itu yang kedua tadi, yaitu kegelapan nampak di wajahnya. Ini wajah yang begitu tampan, wajah yang begitu cantik ya, seketika menjadi gelap, hitam gelap, karena tidak ada cahaya yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rugi ya. Ini baru kerugian di alam dunia ya. Belum nanti di akhirat, nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga, yaitu amal baik tidak akan diganjar. Karena yang pertama kali ditanya saat kita mati nanti, yaitu amal ibadah sholat ya. Kalau baik sholatnya, maka baik juga hidupnya ya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholatnya. Tetaplah menjadi hamba yang taat. Bagi yang sudah taat, mohon ditingkatkan kembali ya, kita sama-sama belajar. Karena saya pun belum sempurna. Saya hanya ingin mengingatkan, karena sesama muslim itu sebaiknya selalu mengingatkan watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat yaitu doa tidak akan diangkat ke langit. Doa kita nggak dikabulin nih ya, kita capek-capek ngedoa lama-lama ya, kalau nggak dikabulin buat apa gitu. Oleh karena itu ya kita harus rajin sholat. Salah satunya doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, seperti itu. Maka dari itu saya akan selalu mengajak teman-teman sekalian agar selalu rajin melaksanakan ibadah sholat ya. Dan setelah rajin, mudah-mudahan ibadah sunatnya juga diperrajin ya. Ini gambarnya tadi saya pengen gambar yang lagi berdoa gitu ya, cuma jelek gambarnya ya, nggak apa-apa ya. Namanya kita belajar, ini YouTuber pemula ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Oke, kemudian yang kelima yaitu matinya terhina. Bayangin kita mati ya. Mati dalam keadaan misalkan lagi mabuk, naudzubillah min dzalik ya. Kita itu nanti bakal mati, semuanya pasti mati ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, karena semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Ya, oleh karena itu harus kita persiapkan ya. Almarhum ini ya. Almarhum. Kita akan mempunyai gelar yang kekal, yaitu almarhumnya. Nah, bayangin kalau kita nggak sholat, ruginya itu kita mati dalam keadaan terhina. Na'udzubillah min dzalik ya. Semoga kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah, yaitu akhir yang baik ya. Husnul khotimah. Makanya kita harus berhati-hati, jaga sholat ya. Itu terpenting. Jadi diingat ya, ini mati dalam keadaan terhina, itu ruginya kita meninggalkan sholat. Oke, kemudian yang keenam yaitu mati dalam kondisi kehausan. Nah, ini ada riwayatnya, meriwayatkan kalau kita lagi sakarat itu ya, kita diuji, bahkan digoda oleh setan ya. Karena setan itu kerjaannya menggoda manusia agar nanti bisa mendampingi dia masuk neraka ya. Dia tuh nggak pengen yang namanya manusia ya, cucu-cucunya Nabi Adam masuk ke dalam surga ya, pengennya nemenin dia, karena dia merupakan iblis ya, merupakan sesuatu yang membangkang. Padahal ini dia kepintarannya sangat-sangat pintar, bahkan mempunyai gelar-gelar yang Allah muliakan dulunya ya. Cuma karena membangkang, tidak mau menuruti perintah Allah, dia dikutuk ya, terkutuk ya, seperti itu. Ini setan digoda oleh setan, bahkan setan
menyerupai, dia akan memberi minum kita, dan apabila kita terima malah kita menjadi pengikut setan. Seperti itu ya. Kalau rajin sholat insya Allah kita tidak akan kehausan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mantap. Oke. Kemudian yang ketujuh yaitu kubur akan sempit nih. Bayangin ini kuburan kita, ini misalkan badan kita, coba, bahkan bukan seperti ini ya, bahkan ini tanah-tanah menggencet kita sampai remuk, ini tulang-tulang remuk dihimpit oleh tanah-tanah, karena bumi dan langit pun tidak mau menerima ya orang yang tidak mau sholat. Gak ada guna ya. Oleh karena itu kawan-kawan, teman-teman sekalian, bukan saya so alim atau so soleh ya, karena saya mempunyai kewajiban sebagai sesama muslim saling mengingatkan. Marilah kita menjaga sholat. Minimal tadi saya bilang minimal sholat 5 waktu jangan ditinggalkan ya. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat ke depannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk berhijrah menjadi seorang yang baik, seorang yang soleh, karena Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 8 ya, karena waktu sudah dan baterai saya udah hampir lemah ya. Nomor 8 yaitu ditemani seekor ular. Bayang nih, ularnya bukan ular sawah ya, ular yang suka makan kecebong. Ini ularnya giant snake, ular raksasa. Dan wallahu alam saya pun belum pernah lihat ya. Ini bahkan ribuan ya. Ini kita kecil. Temani ular ini, ularnya bukan nemenin mau ngajak main, ngajak apa, ini kita bisa dimakan oleh dia ya. Dihancurkan, dibelit, karena mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa orang-orang yang meninggalkan salat. Itu ya, rugi sekali ya kalau kita meninggalkan salat. Langsung ke nomor 9 yaitu mukanya akan disungkurkan ke dalam api neraka ya. Na'udzubillah min dzalik. Ini muka udah seperti sempurna ini disungkurkan ke dalam api neraka, wallahu alam, yang panasnya begitu sangat panas. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka dari itu salat. Jangan sampai lupa. Selalu diingat, selalu melaksanakan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah ya. Dan nomor 10 yaitu nomor terakhir, Allah memandang kita dalam keadaan marah. Ya Allah ya. Ini yang paling besar, yang paling kita takutkan. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menjadi marah kepada kita, karena tujuan hidup kita itu hanyalah satu ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke. Selalu menjadi hamba yang baik dan selalu menebarkan kebaikan. Wallahu a'lam bimuradi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa di like dan share. Dan boleh juga menyubscribe ya, agar YouTube saya berkembang sehingga saya bisa lebih leluasa lagi untuk menyebarkan dakwah-dakwah yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Mantap. Oke, terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kus